Yo 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 Shoot tada podcast. Guys, Madrid. halo Madrid. Halo Madrid. Nama ikut-ikutan. Kembali lagi sama gua Razan di sini Gua Arya. dan yang baru pulang dari Milan nih, Halo. Elmi ya. Udah kembali lagi kita bertiga lengkap. Sekarang kita bahas dulu yang utama lah ya, Final Liga Champions kemarin. review final UCL. Seru banget ya buat kita Wah, gitu. kita Buat mah. kalian juga pasti seru sih, buat Seru, para seru. pendukung Liverpool pasti seru kan, Pasti seru. peluangnya banyak gitu kan. Nyerang terus kan itu kan. Iya. Kita bahas aja deh awal langsung ke dari awal mungkin starting 11 dari kedua kesebelasan sebenarnya full team ya. Full team. Liverpool di luar dugaan, gelandang bertahannya Fabinho bisa sembuh setelah absen cukup lama ya. Betul, Terakhir main lawan Aston Villa, bisa dapat match fitness kembali ke starting 11. Di Real Madrid juga sama, David Alaba ya, Ya. cedera waktu babak pertama semifinal Liga Champions lawan Manchester City, gak pernah main dari saat itu, tapi akhirnya ya itu tadi kekejar match fitnessnya dan kembali ke starting 11 ya. Udah agak deg-degan ya sebenarnya itu. Nacho yang main. Iya itu satu. Dan sebenarnya secara pertandingan memang nggak bisa dipungkiri ya, Liverpool lebih dominan gitu kan, Iya. lebih menguasai Sangat dominan bahkan ya. jalannya pertandingan, apalagi di babak pertama ya. Maksudnya Real Madrid kan di babak pertama benar-benar dikandangin banget gitu kan. Sesuai prediksi lah. Maksudnya di atas kertas emang Liverpool jauh lah maksudnya. Betul. Secara materi. Ya, tapi balik lagi sih kalau menurut gue ya, kayak final UCL tuh materi nomor 2 lah gitu, at least gitu At kan. least nomor 2 lah. Ada mental, ada pengalaman di situ Betul, gitu kan. betul. Gua menolak banget sih kalau misalnya Real Madrid disebut hoki gitu ya, karena Nggak mungkin lah. Lu gini lah. Perjalanannya nih seterjal apa? iya Coba. benar. PSG, Chelsea, Manchester ya. Luar biasa loh. Ya sih gitu. Ya itu apa ya? Karena comeback itu kan sebenarnya butuh mental gitu. Mental gitu. Dan Perjalanan Madrid itu udah bukan perjalanan taktik lagi lah, itu udah bener-bener pure ke mental. Iya. Dan ya sekali lagi gitu kan, bicara pengalaman dalam beberapa tahun yang ngomong 1 dekade terakhir lah, Real Madrid kan 5 kali masuk final dan 5-5-nya menang gitu Betul, kan. ya. betul sekali. Bahkan kemarin lihat di Twitter tuh Madrid Extra, ya fansnya Real Madrid lah, mereka bilang, mereka nge-tweet kayak Real Madrid don't play final, Real Madrid win the final. final. Ya, Ya, Thibaut Courtois ya. juga sempat bilang kalau Real Madrid masuk final ya pasti menang. Betul. Ya padahal kan secara build up gitu ya, sebelum pertandingan ini intermezzo sedikit. Wah, Liverpool kan ya biasa ya, karena media memang fansnya Liverpool ya, media secara general banyak Ya, yang mendukung Liverpool. Wah, ini revenge lah Muhammad Salah gitu kan. We have a score to settle gitu. Wah, itu gegabah, brother. Padahal ternyata kemarin ya dikit trivial aja gitu. Sebelum pertandingan tuh pemain Madrid nyatanya santai-santai aja, Pak. Iya, Ceballos juga bingung ya. Iya, Bahkan iya. pemainnya sendiri bingung lihat veteran-veterannya malah main kartu. Iya bener, Toni Kroos ya, Iya. Benzema pada main kartu kata Dani Ceballos. Sementara Liverpool kan pas build up-nya kayak TAA, pakai sensor gitu di kepala tuh di sesi latihannya Liverpool buat menganalisis crossing. Wah anjir, edan banget lah gitu udah. Beda banget lah ya. Beda banget lah ya. Heaven and hell Pak, anjir gitu kan secara persiapan. Dan gua pun gitu sebagai pendukungnya Madrid gitu, sebagai Madridista ya memang agak-agak suspek sih, agak-agak anjir. Bahkan gua prediksi gini lah, Madrid kebobolan dulu. Kalau gua Iya, udah kayak gua pun pasti kayak gitu. 2 gol atau 1 Iya gol sih. gitu. Saya ya mikirnya pasti ya ini mah kalau Madrid menang pasti comeback gitu, bukan Iya, unggul iya. duluan ya. Iya, Pasti gitu. gitu kan. Gitu, benar. Kita anggapannya semua gitu. apalagi pas di awal pertandingan tuh ya, babak pertama Muhammad Salah ada yang jarak deket tuh yang pakai kaki kanan sambil Iya, menjatuhin diri. iya. Anjing itu udah kayak anjing kebobolan nih. Walaupun Thibaut Courtois akhirnya berhasil menyelamatkan. Nanti kita ngomongin Courtois gitu ya. Kita balik lagi ke pertandingan dulu. Di babak pertama tadi Madrid dikandangin, tapi di menit akhir babak pertama itu
ada suatu Ada insiden insiden. yang tidak biasa ya gitu ya. Kemarin juga di Twitternya Sutoda ada yang bertanya gitu, kok itu dianulir gitu kan, seperti apa ya, mungkin bahas dikit lagi aja ya gitu ya. Boleh, Dan nanti pandangannya Bung Elmi gimana, Bung Arya gimana gitu ya. Ya, ya. Pertama memang aturan offside itu tidak menghitung pemain terakhir ketika kiper keluar dari sarang. Oke. Keluar dari sarang itu diartikan bahwa berarti masih ada back di belakang kiper gitu. Walaupun di luar kotak penalti, di dalam kotak penalti. Walaupun di dalam Walaupun kotak dalam penalti. kotak penalti. Walaupun di dalam kotak penalti. Jadi ketika diawali kan itu insidennya itu umpan Alaba ya dari belakang ke depan. Yes. Benzema lepas. Nah, Benzema kontrol Dorong bola ke belakang habis itu. mau dorong bola ke belakang tapi diamankan Alisson, Iya. tapi diamankan secara tidak sempurna ya gitu. Ada miskomunikasi juga di situ dengan Ibo Konate, bola jadi bergulir liar. Ya. Nah, di sini insidennya dimulai ketika Federico Valverde dari lini kedua datang, mau ngehajar bola lah ya, mau nyikat, Ya, mau nge-shoot ya, mau nge-shoot. Tapi Fabinho juga datang mengcover, berusaha melakukan tackle lah gitu kan. Kalau dilihat dari situ, bola tuh ketika Valverde dan Fabinho kontak, bola bergulir ke Benzema Ya. yang ada di belakang Alisson Ya. kan. Sementara di depan gawang Liverpool itu ada Virgil, Dan Robertson. paling belakang Robertson. belakang Berarti Virgil lah yang jadi point Acuan. of reference, betul, acuan garis offside. Dan Benzema bebas, maksudnya masih di belakang Virgil gitu posisinya. Benzema ngegolin, langsung VAR. Ya, gitu Pak, cek. Perdebatannya di sini adalah pendukung Madrid bilang bahwa itu ya mayoritasnya pendukung Madrid dan beberapa pandit sepak bola juga legend-legend seperti John Terry nge-tweet gitu kan, banyak lagi lah, bahwa itu harusnya sah golnya karena bola datang dari Fabinho. Setelah di replay berkali-kali memang jadi pas Valverde dan Fabinho kontak, Fabinho lah yang menyentuh bola terakhir. Karena dari arahnya juga udah kelihatan banget, Bro. Iyalah. Fabinho dari kiri, bolanya ke kanan. Bolanya ke kanan. Iya. Gitu kan, Valverde sebaliknya dari kanan gitu kan. Jadi Iya. nah itu gimana tuh? Ini nih sebenarnya kuncinya kalau menurut gue yang ngebuat ini jadi kontroversial adalah itu. Bukan soal Benzema-nya offside atau tidak. Benzema jelas tidak offside. Sentuhan terakhir ya berarti. Maksudnya ya kan, bener posisinya Benzema tuh Offside. Kalau Valverde emang yang ngoper. Ngoper. Nah, gitu kan. Ya. Gitu kan. Bener ya kayak gitu ya. ya harusnya. Ngoper secara langsung ke Benzema kalau gitu. Ngoper secara langsung ke Benzema. Oh ya, berarti ralat tadi posisinya Virgil dan Benzema masih lebih depan Virgil. Lebih Benzema lebih dekat ke gawang. Betul. Berarti Ya. Benzema di belakang Virgil kan berarti. Kalau secara garis Ralat, guys. offside. Kalau Betul. secara garis offside. Betul. Itu Benzema. Nah, tapi tadi bola disentuh Fabinho. Nah, menurut pandangan nih gimana nih dari Bung Elmi, dari Bung Arya gimana nih? Menurut saya nih, ya itu masih karena ya itu ya maksudnya susah sebenarnya nentuin kayak gitu karena biasanya kayak gitu dianggap offside itu ketika emang Valverde nge-shoot dan ke deflect. Ke deflect secara nggak sengaja ya maksudnya. Sedangkan kalau di sini kan Fabinho tackle tuh udah jelas lah maksudnya. Dan kita ngeliat di situ Valverde pun nggak nge-shoot. Hanya nyentuh sedikit abis itu kedorong Fabinho kan. Nah, mungkin di situ sama wasit di situ dianggapnya ada intensi dari Valverde untuk ngoper atau nge-shoot. Nah, ya. Jadi untuk bener-bener ngedorong bola jauh gitu maksudnya, bukan untuk mendribble. Karena kita lihat di situ sebenarnya Valverde yang saya lihat ya, Valverde cuma ngedorong bola dikit kayak mau ngedribble gitu, kayak mau ngontrol, bukan kayak mau nge-shoot. Ngedorong dikit habis itu baru kedorong sama Fabinho. Nah, beberapa kasus emang kadang kalau ada yang nge-shoot dari jauh terus ke deflect itu dianggap offside. Karena tidak sengaja. Nah, di sini kita nggak tahu nih, kan maksudnya. Karena kan ya yang tahu itu sengaja atau enggak cuma Fabinho dan Tuhan gitu. Betul. Iya kan? Betul. Kalau lu gimana? ada gitu. Iya, hanya Fabinho dan Tuhan. Iya. Kalau gue sih karena bola yang terakhir dari Fabinho ya sebenarnya harusnya nggak offside. Iya, banyak yang bilang gitu sih. Itu aja sih, simpel itu aja kalau gue mah. Cuman pada kenyataannya
sudah offside, sudah dianulir, ya sudahlah kita trust the referee aja. Iya. Cuman yang gua nggak suka, banyak yang bilang Madrid katanya Liverpool itu harusnya. Ya kan banyak banget. Ya memang itu jadi perdebatan. Nah, di sini memang jadi hak prerogatifnya wasit ya gitu. Iya. Ini adalah tadi kasusnya Valverde dan Fabinho yang Bung Elmi bilang yang tahu intensinya Valverde itu hanya dia sendiri dan Tuhan, itu disebutnya kan benefit of doubt. Iya. Gitu kan. Jadi wasit di situ memutuskan bahwa dari pertama deflected gitu ya, itu ya deflected, bahwa karena nggak salah juga Bung Elmi kalau misalnya wasit bilang itu shoot yang terdeflected. Iya. Karena di posisi sedekat itu gawang kosong, nggak mungkin Valverde nggak nge-shoot. Iya, maksudnya pikirnya wasit gitu. Wasit gitu. Betul. Cuman ya tapi gimana ya, sekali lagi itulah makanya nggak akan pernah bisa dijawab oleh teknologi gitu ya. VAR tuh hanya sekedar alat bantu aja gitu. Karena balik lagi wasit ya masih yang paling memegang kendali gitu. Ya, keputusan final dari wasit. The judgment pasti sama wasit. Jadi ya ya kita ya kalau gue sih no debat ya, waktu anjir lah dianulir ya udahlah gitu ya. Walaupun udah dianulir juga gitu. Ya walaupun ya agak ada perasaan anjir ini gol sih gitu. Cuman berusaha netral, berusaha objektif ya oke lah gitu. Karena Benzemanya sendiri tadi posisinya offside. Kalau aja Benzemanya di belakang di depan Virgil gitu ya. Di depan pemain yang jadi acuan titik offside tadi, garis offside itu tadi. jelas lah itu. Jelas itu berarti kesalahan wasit. Cuman ya sudah lah ya. Sudah, yang penting menang. 1-0. Ya. 1-0. Masuk babak 2 sebenarnya pace juga masih belum ada ada perubahan banyak. Nggak ada pergantian dari kedua tim, yang ada malah komentator diganti. Asli itu babak pertama kayak di komentar sama siapa tuh ILC? Karni Ilyas. Asli ngantuk banget aja itu babak pertama, udah mana ya, maksudnya kayaknya sakit ya, mungkin semoga udah sembuh lah sekarang. Benar. Itu mah intermezzo aja. Terus nah sampai akhirnya Real Madrid di menit ke-75 ya 70 sekian itu berhasil melakukan counter. Menurut gue itu counter sih gitu kan. Diawali Eder Militao ngirim bola ke kanan ke Luka Modric. Nah, ini sekalian bahas nih ya play by play proses gol gitu. Modric di pressing keras oleh 3 orang. Betul. Ada Fabinho, utamanya Andy Robertson naik jauh gitu ya, sama Luis Diaz. Tapi ya Luka Modric gitu ya, maksudnya dengan kontrol bola yang prima bisa mencari pemain yang aman untuk dioper, yaitu Casemiro di tengah yang berdiri bebas. Langsung karena dua yang harusnya di depan tuh menjagain Modric, kan? betul. Karena Modric tadi menarik perhatian Robertson dan Fabinho gitu kan. Casemiro di luar dugaan naik ke tengah, 1 sentuhan, 2 sentuhan langsung dioper ke Valverde di kanan. Nah, di sini mulai ini nih, karena Robertson tadi maju udah out of position by a mile gitu ya, itu kan otomatis Virgil itu ketarik untuk membayangi Valverde gitu. Harus nge-cover posisi Robertson. Betul. Fabinho melakukan recovery run setelah tadi gagal nge-pressing Modric. Fabinho langsung lari ke belakang karena Pak Casemiro juga tadi ya cuman 1-2 sentuhan langsung oper. Nah, di sini tanpa di luar dugaan Valverde gitu melepas drill cross ya, crossing menyusur tanah gitu yang kenceng banget. Gua pikir dia nendang anjir gitu kan. Kayak itu crossingnya sodanya Subasa tuh. Razor crossing. Razor cross. Nah, kalau di FIFA bulut. Iya benar. Menyusur tanah dan di luar dugaan sih, dari lini kedua Vini mengelabui TAA ya. Bisa menyontek bola di depan gawang gitu. Alisson nggak berdaya gitu, nggak bisa berbuat banyak, point blank range juga gitu, akhirnya gol situ. Nah, itu gue juga pengen bahas sedikit nih ya, ini soal prosesi gol. Gue ngelihatnya gini soalnya,
gegen pressing tuh kan identitas Liverpool ya. Ya. Tadi pressing yang masif gitu, bahkan kan Liverpool tuh mulai pressing dari lini depan lah gitu Ya, kan. dari mulai depan. Tapi bisa dibilang itu mengkhianati Liverpool gitu. Pada satu momen golnya Real Madrid ini menurut gue itu mengkhianati Liverpool gitu, karena apa ya, maksudnya ya itu over pressing gitu kan Iya, jadinya kan. Tapi emang salah satu kelemahan Liverpool tuh kayak gitu tuh. Justru titik lemah dari gegen pressing itu ya kayak gitu. Counter cepet, Betul. 1-2 sentuhan ke sayap, dari sayap masuk tengah, entah itu di dribble entah itu di crossing. Karena beberapa kali emang Liverpool tuh kecolongan karena kayak gitu. Betul. Karena kayak Dan gitu. kita tahu sendiri rajanya counter. Iya, Ya. Real Madrid Real udah Madrid. DNA ya sebenarnya DNA. gitu, counter. Ya menarik sih gitu, dan banyak juga yang ini perdebatannya di TAA. Oke. Thierry Henry, legendanya Arsenal, mantan striker Barcelona, kan jadi pandit juga kemarin di final Liga Champions. Mengatakan bahwa itu jelas kesalahan ada di TAA katanya. Karena ketika Valverde melepas crossing, TAA itu sempat berhenti. Jadi tidak melanjutkan larinya gitu. Iya. Iya betul, dia diam terus ngelihat ada Vini atau enggak. Sedangkan Vini ternyata belum lari. Betul. Vini itu memang kalau misalnya poinnya Angri itu benar banget menurut gua, karena pas tadi build up balik lagi ke ketika Casemiro menerima bola di tengah lapang, ngoper ke Valverde, pas bola dioper ke Valverde, Vini itu bebasnya. Tanpa kawalan, maksudnya tanpa ada bayang-bayang dari TAA Ya, gitu. nggak ada yang nge-mark lah ya. Iya Nggak ada gitu marking kan. yang Ya, berarti. dan apa namanya? Tadi juga gitu, tadi poin dari Angri, ketika dioper TAA berhenti. Harusnya TAA masih melanjutkan larinya atau minimal melakukan checking. Karena segini, ketika counter kan lebih gampang ketebak, dalam konteks lebih kehitung gitu kan pemainnya. Ya. Di kanan Valverde sudah dibayangi oleh Virgil dan Fabinho. Ibrahima Konate membayangi Benzema. Berarti kan TAA harusnya berarti tugasnya belakang gua Vini. Gitu kan, maksudnya harusnya yang pertama TAA lakukan adalah mencari Vini. Yeah. Ya oke lah, waktu ketika tadi Casemiro ngoper ke Valverde, Vini bebas, it's okay ya, itu namanya masih apa namanya, belum terlalu berbahaya lah dalam tanda kutip gitu ya seorang Vininya di situ. Tapi ketika Valverde sudah mau melepas operan ya gelagat kan pasti kelihatan gitu kan. Itu yang hal pertama yang dilakukan TAA adalah mencari Vini, dan kalau gue sih setuju gitu. Bukti bahwa ya TAA memang back sayap terbaik dunia dalam konteks menyerang. Iya. Ketika bertahan memang dia agak suspek ya gitu ya sebenarnya. Mungkin karena itu sendiri Liverpool terlalu menguasai ya mungkin. Menguasai pertandingan, terlena, terus dia nganggep aman lah gitu. Ya memang betul sih gitu karena ya keseringan di depan. Iya. Kan karena gitu. keseringan di depan lah mungkin ya. Banyak yang bilang juga Alisson-nya nggak panas katanya karena nggak diselam-selam. Iya juga, ini memang nggak ada penyelamatan Alisson kan. Lihat di meme-nya tuh lagi rokok. Iya kan. Ya jadi itu sih gitu, sayang ironisnya gitu, dan bahwa gegen pressing yang selama ini menjadi identitas Liverpool, live and breathe-nya Liverpool, justru ya pada momen tersebut malah jadi bumerang gitu lah, gua sih maksudnya gitu. Dan mulai lagi, dulu Barcelona punya tiki taka yang ngancurin Madrid. Betul. Ya, sekarang gegen pressing yang ngancurin siapa? Madrid lagi. Betul. Ya. Memang mungkin Madrid itu spesialis penghancur taktik ya. Kalau bicara, ya setuju. Penghancur pakem. Iya betul. Apalagi kan pelatihnya Real Madrid waktu tadi bicara tiki taka ya, Jose Mourinho. Betul. Sekarang Carlo Ancelotti. Ini kan dua pelatih yang terkenal dengan anti strategi gitu. Iya. Mereka tuh bahkan banyak yang ya nggak hanya fans Liverpool ya, banyak gitu yang bilang bahwa Carlo Ancelotti itu miskin taktik. Ya betul, miskin taktik karena memang anti strategi gitu. Dia membangun taktik itu tailor made untuk menghadapi satu lawan spesifik gitu sih. Ya. Gitu. Jadi untuk lawan ini ininya gini, walaupun setupnya pasti 4-3-3 ya. Di Real Madrid gitu kan. 4-3-3 tapi apa namanya?
role-nya dari bukan role instruksinya untuk masing-masing posisinya berbeda gitu kan, disesuaikan sama lawannya gitu. Di sini yang gua garis bawahi sebenarnya gua agak kalau bisa jangan Casemiro deh yang main gitu, gelandang bertahannya gua lebih prefer Camavinga gitu. Karena Casemiro tuh ngebuat lini tengah Madrid jadi terlalu ke dalam gitu, dan Toni Kroos sama Modric yang capek. Ya betul, gitu, jadi harus mengcover banyak space gitu. Dan memang terjadi. Semalam terjadi. Tapi di satu sisi ternyata juga Casemiro selain jadi kunci ya dalam konteks bertahan buat Real Madrid gitu, jadi back tengah ketiga lah tanda kutip. Blockingnya luar biasa. Ya, berapa blok gitu kan dia kan. Tapi dia juga yang menginisiasi counter attack kan. Betul. Gitu. Iya. Berarti memang disengaja buat dimundurin biar counternya langsung jauh. Iya, kalau misalnya bicara tadi Liverpool terlena, tidak menduga, ya pasti siapa yang kira Casemiro yang seorang pemain tengah yang cenderung bertahan ya. Iya gitu ya. Ada di posisi itu gitu. Posisi itu menginisiasi serangan. Dia kan jadi pemain terakhir dari 3 trisula lini depan Madrid ya ketika prosesi gol gitu. Golnya. Jadi makanya ya menurut gue salut sih gitu ke Carlo Ancelotti gitu. Iya, mengerikan. Ya oke, miskin taktik tapi kan kaya gelar, Pak. Yang lebih penting mana? Apa taktik apa gelar? Pragmatis. Kalau gue mah pragmatis ya gelar. Gelar sama aja kayak menang 1-0 ya. Yang penting mah menang gitu kalau gue ya. Betul, gitu ya. Betul banget. Buat apa main cantik? Buat apa taktiknya belibet? Iya. Tapi ya nggak menang gitu. Betul gitu. Ya Jurgen Klopp di press conference tuh agak sesi gitu, agak kayak Real Madrid cuman punya 1 shoot ya katanya dan jadi gol. Ya itu bukan esensi sepak bola gitu kan maksudnya. Satu shoot on target kalau nggak salah. Ya dia ada 4 shoot kalau nggak salah. 1 shoot on target tuh gol. Yes, gitu betul. Kan. Golnya sementara Liverpool di satu sisi berapa shoot and golnya? Thibaut Courtois. Thibaut fucking Courtois, the man of the match. Man of the match melakukan 9 save kemarin. Belum menghitung ini high ball ya. High ball tuh ketika crossing dia nangkep itu kan bahaya, Pak. Anjir, maksudnya situasi bola mati Liverpool juga kan mengerikan gitu. Jadi wah, ya memang ngeri sih. Ngeri Pak gitu. Courtois-nya kalau nggak ada Courtois kelar banget gitu. Mungkin bisa 3-1 4-1 lah. Iya. Tapi nggak tahu. Iya. Cuman kalau kebobolan duluan bisa jadi 4-3, 5-4. Iya, dan yang paling gua ini tuh menit ke 82 ya, peluang yang paling gua sorot ya. Itu Muhammad Salah dapat umpan dari belakang, itu first touch-nya cantik banget sih. Salah gua mengakui. Pakai kaki kanan itu Courtois langsung masih bisa nahan gitu. Itu gila sih, itu gila, big save tuh bener sih. Hebat banget sih, maksudnya ya Courtois juga siapa yang nyangka ya dia nggak pernah kesorot banget gitu. Iya, dan nggak pernah masuk ke dalam percakapan kiper terbaik dunia saat ini gitu ya. Mungkin Donnarumma lebih sering dibicarakan. Betul. Lebih Mendy, Edward Mendy-nya Chelsea gitu kan. Jadi pas kemarin anjir ini kesetanan gitu. Gua pikir Alisson yang kesetanan oleh Karius, ini malah Courtois kesetanan oleh siapa itu? Casillas aja nggak akan kayak gitu kayaknya. Iyalah, maksudnya ya nggak bisa dipungkiri Courtois keluar sebagai man of the match ya. Kesetanan Lev Yashin aja lah. Lev Yashin ya. Boleh lah. Lev Yashin aja lah. Gue belum pernah nonton juga kan. Sama bener. Anggaplah gitu. Jadi kiper ketiga di abad ke-21 ini yang berhasil menyabet titel Man of the Match di final Liga Champions pertama tahun musim 2000-2001 itu Oliver Kahn dari Bayern Munchen, lalu musim 2007-2008 Edwin van der Sar dari Manchester United, dan sekarang Thibaut Courtois gitu. Ya intinya memang ini disebut greget sih pasti, apalagi untuk fans Liverpool gitu ya. Cuman kalau ya inilah final gitu. Ya, apapun bisa terjadi. Banyak insiden, banyak drama gitu, dan gak tau, gue ngerasa nih final rame banget loh. Maksudnya dari perjalanan sampai sininya tuh, ya memang epic sih. Tadi sekali lagi ya, perjalanan Real Madrid musim ini epic. Cuman kan biasanya yang kayak gini justru kalah di final tuh kan.
yang Iya, udah iya, capek-capek. ya udah kayak gitu. dulu sih Dortmund, Atletico kan sempet tuh. Iya. Perjalanan Malah panjang. yang menang tuh Munchen dulu ya. Iya, perjalanan panjang gitu. Udah kayak didukung sama hampir semua ini gitu kan. Wah, ini berat nih pasti di finalnya kalah nih. Iya. Gitu. Tapi ternyata menang akhirnya. Iya. Kalau yang ini menang ya. Iya, Real Akhirnya. Madrid bisa menang gitu dan ya apa ya? Berimbang lah, tapi kalau kata gue waktu kemarin tuh karena banyak banget juga yang gak suka Real Madrid ya. Iya, jelas lah gitu. Maksudnya fansnya Barcelona, City, PSG, Chelsea pasti di belakang Liverpool gitu. Tapi fansnya United pasti di belakang Real Madrid Iya, gitu kan. Mana udah CS juga tuh dua. Iya gitu kan. Ya jadi memang epic sih gitu. Salah satu Liga Champion final Liga Champion yang paling epic lah ya gitu ya. Walaupun skor cuma Secara 1-0 ya, skor tapi mungkin nggak kelihatan. skornya tuh nggak ini gitu, nggak menggambarkan apa Iya. kenyataan sesungguhnya gitu. Iya. Makanya indahnya sepak bola tuh nggak bisa cuma lihat dari skor gitu kan. Betul. Lihat dari ya highlight sih mungkin mewakili sedikit ya, Iya, tapi iya. kan kalau dari statistik nggak kelihatan lah. nggak kelihatan gitu. Pasti ya wajar juga gitu, banyak orang yang bilang anjir ini Madrid nggak berhak ya. Gua bisa paham sih sedikit banyak gitu ya, karena ya mayoritas masih bertumpu ke statistik sekali lagi ya gitu ya. Dan ya sayangnya sepak bola tidak sesimpel itu gitu Ya, kan. betul. Jadi ya Karena kalau bisa dibilang Madrid nggak layak, kenapa Liverpool nggak bisa masukin satu pun Yes, itu. ke dalam gawang Madrid Iya. dengan Betul, betul. segitu banyak shot kan? betul. Ya berarti sebenarnya Liverpool yang harusnya nggak layak dong. Betul. Ya jelas nggak layak Iya, karena kan? tidak menang Iya, ya. iya. Kalau dari gua. As simple as that ya. Dengan segitu banyak peluang nggak bisa masuk satu berarti emang nggak layak. Something's dong. wrong ya Iya, dari Liverpoolnya sendiri. betul. Iya, memang betul gitu. Kan, Jadi gitu. gimana nih buat kedepannya Liverpool ada PR apa nih? Nah, gua mention PR, gua pengen dulu sedikit ngebahas soal pergantiannya Jurgen Klopp. Oke. Selepas Real Madrid membobol ya. Betul, Selepas Liverpool kebobolan. Itu Luis Diaz ditarik, Thiago juga ya. Thiago ya. Thiago ya? juga ditarik gitu. Yang dimasukin tuh Bobby Firmino, lalu Naby Keita. Diogo Jota juga maksudnya. Diogo Jota setelahnya. Ini Oh, kan iya. ya kan Diogo Jota ya setelahnya. Ini awal tuh reaksi pertama Klopp ketika kebobolan adalah Firmino dan Keita. Ini pergantian menurut gua pertama Firmino sebenarnya bagus. Kalau menurut gua ya. Ya. Ketika Firmino masuk, lini depan Liverpool lebih hidup gitu. Memang Aktif. Iya. Kreatif lah, lebih kreatif. Lebih Betul, banyak betul. ruang yang kebuka juga karena Firmino kan itu spesialisnya kan spesialisnya gitu membuka kan. ruang untuk kanan kiri. Orkestrator gitu ya, Iya. striker tapi orkestrator, banyak peluang. Nah, tapi pergantian Naby Keita ini yang ngebuat justru menurut gua Liverpool kehilangan kontrol terhadap lini tengah gitu. Iya. Jadi kalau tadi yang dari poinnya Bung Arya bilang bahwa what's next gitu ya buat Liverpool, buat Real Madrid, buat Liverpool, menurut gua ternyata lini tengahnya juga tidak sewah itu gitu. Dalam artian ketika Thiago, Fabinho dan Jordan Henderson nggak bisa deadlock lah ya gitu ya, nggak bisa mengembangkan permainan, nggak ada pelapis yang benar-benar bisa merubah jalannya pertandingan gitu loh. Lack of creativity. Ya, jadi kehilangan banget gitu sosok Jorginho Wijnaldum gitu kalau menurut gua gitu. Jadi kalau bicara what's next gitu ya, menurut gua ya berarti harus ada yang diperbaiki dari lini tengah Liverpool gitu. Ya, kalau kurang kreativitas yang mana mungkin ini gara-gara taktik juga sih sebenarnya. Kalau kata gua, Gimana tuh? Coba. Thiago kurang kreatif apa sih sebenarnya? Iya betul sih. Sebenarnya kan, ya pasti Taktiknya Real Madrid membendung lini tengah Liverpool gitu maksudnya. Iya. Iya, betul. kayak mungkin karena serigit itu gitu game pressingnya mungkin. Iya. Tapi kalau gue ngelihatnya ngebandinginnya kalau gue tuh dengan ketika Manchester City itu lini tengah Madrid hancur kan, Wah. pontang-panting gitu kan. Abis itu. habis. Ya waktu leg 2 menit 75 3 gelandangnya Real Madrid, Toni Kroos, Luka Modric sama Casemiro ditarik tuh kan sebagai bukti juga ya bahwa mereka bertiga veteran legenda ini Nggak sanggup gitu. nggak sanggup gitu. gitu. Ya jadi tapi kemarin gitu di final
Real Madrid tidak menderita itu dalam tanda kutip gitu Ya, oleh betul, lini betul, tengah betul, Liverpool. betul, betul. Ya, Menderita oleh Salah, oleh lini depannya yang iya, memang jelas, superior ya, jelas, lini jelas. depan betul, Liverpool betul. gitu. Jadi berarti membuktikan bahwa Manchester City layak untuk juara Premier League. Betul. Ya ada Iya, poin ke iya. sana sih. Betul. Betul. Setuju. Secara materi juga. Liverpool bagus banget. Bagus banget. Sangat. Banget. Tapi dia lebih gila lagi gitu. Ya, berarti. Manchester lebih gila lagi gitu. Nah, kalau dari Bung Elmi gimana nih bicara what's next nih? Ya mungkin Klopp harus nyari satu pemain dengan karakteristik yang beda dengan pemain tengah yang udah mereka punya gitu. Iya. Karena ketika itu nggak jalan, Ada Iya. contingency plan ya gitu ya, iya, ada plan B yang ada bisa. plan B di mana masukin gelandang ini nih karena dengan karakteristik gelandangnya sekarang nggak jalan nih. Iya, Atau iya. mungkin Klopp sendiri tidak bisa memaksimalkan Thiago sendiri. Betul. Tidak bisa mengutilitas Thiago semaksimal mungkin gitu. Karena Karena ketika sebelum melawan Madrid bagus Thiago. bagus banget lah Panjang musim ini. bagus Thiago. Tapi ketika Dihadapkan sama klub yang bertahan gitu ya. iya, dihadapkan sama klub yang cenderung bertahan, yang nggak seterbuka itu, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Iya. Kelihatan itu maksudnya. Jadi mungkin butuh satu pemain tengah baru atau ya itu merevitalisasi taktik di lini tengah Liverpool. Betul. Jadi poinnya kurang lebih bisa gua simpulkan ketertarikan Liverpool terhadap Aurelien Tchouaméni-nya Monaco tuh betul adanya ya Betul, ternyata adanya, ya betul. gitu. Lebih dibutuhkan di Liverpool daripada Real Madrid. Iya, karena Tchouaméni diminati oleh Kedua klub ini, Liverpool, betul. Real Madrid juga PSG ya gitu. Ya. Ya betul sih, setuju. Poin dari Liverpool sih kalau gua gitu tadi ya nggak kurang lebih sama lah sama Bung Arya sama Bung Elmi. Dan tapi menurut gua juga gini sekarang, Real Madrid pun menurut gua punya PR Oh sih. jelas. Banyak. Ya gitu ya. Justru lebih banyak PR buat Madrid dibanding Betul Liverpool ya. gitu. Maksudnya di luar memang strategi Ancelotti untuk bermain defensif gitu ya. Menyerahkan penguasaan bola ke lawan, mencari momen counter attack. Tapi gua ngelihatnya gini loh, ketika di awal sebelum gol gitu ya. Memang betul ya Federico Valverde jadi salah satu kunci keberhasilan Real Madrid di UCL gitu ya. Di UCL dia lebih sering dipasang jadi satu dari trisula lini depannya Real Madrid, terutama di kanan gitu ya. Betul. Tapi juga itu yang ngebuat serangannya Real Madrid nggak bisa berkembang sih menurut gua gitu. Ya karena mungkin bukan posisinya. Bukan posisi, ya bukan posisi Naturalnya. natural gitu Ya. kan. Jadi memang ya kalau bicara lagi kemarin ke saganya Mbappe gitu ya, Real Madrid juga butuh penyegaran sih di lini depan ya gitu. Dan ya kalau lini tengah gue masih bisa bilang Edu Camavinga masih panjang lah gitu ya. Betul. Umurnya masih muda, perjalanannya jauh lah. masih panjang, masih bisa dibentuk. Sekarang ya ini baru musim pertamanya juga gitu ya. Betul. Tapi lini depan tuh memang harus ada perbaikan. Memang betul Benzema luar biasa gitu musim ini ya gitu ya. Besar kemungkinan dia menang Ballon d'Or. Vinicius apalagi gitu, 22 gol 20 assist gitu, kurang ngeri gimana. Ya. Tapi ya masih butuh sih gitu kalau menurut gue ya, di luar kecemerlangan dua pemain ini ya nggak mungkin lah setiap hari setiap Iya, Setiap pertandingan. match bagus. Sama lah kayak tadi yang saya bilang ke lini tengah Liverpool, butuh pemain dengan karakteristik yang lain gitu di situ. Jadi ketika nanti Vini mentok, Benzema mentok, ada satu pemain yang beda gitu. Ya betul. Dengan karakteristik yang berbeda. Kita lihat ya kayak di Liverpool lah. Ada Firmino di situ, ada Diogo Jota, Iya. ada Luis Diaz, dan itu tiga-tiganya karakternya beda gitu. Betul. Tiga karakter lini depan itu beda semua gitu. Ya betul. Nah, harus mungkin Madrid butuh yang kayak gitu juga. Ya gitu, apalagi kan dengan Mbappe bertahan di PSG, Madrid harus mulai bergerak cepat ya gitu. Ya. Memang ya ada narasi bahwa musim depan Eden Hazard akan lebih fit, akan lebih pol-polan gitu. Cuman Gua akan berikan segalanya untuk Real Madrid tuh di musim depan. ya tapi Amin aja lah. amin. Aja lah. tapi realistisnya gue gini, posisinya di mana? Ya, itu yang bingung. Hazard tuh seposisi dengan Vini, Betul. kan gitu. Betul. Yang lebih
lebih urgent tuh yang di kanan gitu. Karena ya betul ya, Rodrigo Goes juga maksudnya banyak ya bisa dibilang utama lah ya di kanan ya. Betul. Tapi penyerang sayap kanan walaupun utama. Masih perlu polesan karena Rodrigo memang bicara gol, bicara ofensif ya jelas ada ya, apalagi kemarin menyelamatkan Real Madrid di semifinal gitu ya lawan Manchester. Cuman memang apalagi konteksnya kayak final kemarin gitu, strategi bertahan. Wah, itu Rodrigo akan jadi bulan-bulanannya Liverpool gitu. Kalau dimainkan gitu ya. Makanya Valverde dipaksakan untuk sekali mengisi posisi tersebut gitu. Jadi memang masih harus ada penyerang sayap terutama kanan yang balance gitu ya. Karena kan Gareth Bale sudah pasti hengkang gitu kan. Rodrigo tadi ya secara postur juga secara ini pergerakan off the ball-nya masih butuh banyak perbaikan gitu kan. Betul, terutama dalam bertahan ya. Mungkin Real Madrid harus berpikir juga segera mencari sayap kanan ya. Ya gitu ya. Sayap kanan juga mungkin pelapisnya Benzema gitu ya kan. Kalau itu yang penting juga tuh pelapisnya Benzema. Jadi menurut gue sekalipun ya kurang Benzema sebagai goal getter, sebagai ujung tombak ya tetaplah gitu. Ketika tadi yang Bung Elmi sampaikan, ketika deadlock itu harus ada pemain yang minimal dengan gaya permainan yang berbeda dari Benzema gitu. Itu. Kayak dulu gue ngambil contoh Manchester United deh, Chicharito Hernandez gitu. Oh iya itu. Ya kan ketika Dimitar Berbatov, Wayne Rooney deadlock, Chicharito masuk tanpa butuh banyak peluang, gol. Super sub lah. Jadi Madrid harus mencari super sub gitu kalau menurut gue sih gitu. Daripada ngejar Tchouaméni ya gitu menurut gua gitu. Betul banget. Mungkin itu buat Liverpool aja dah gitu. Ya gitu. Maksudnya ya nantilah kita bahas bursa transfer di satu lagi mungkin mengingat Liverpool dengan taktik yang seperti itu ya. Itu sebenarnya akhir pertandingan hampir kebobolan lagi oleh Dani Ceballos. Oh iya, bener. Alisson-nya tapi keluar ya yang one on one sama Alisson ya. Betul. Iya betul sih gitu. Karena mau nggak mau pasti. Iya. Ya itu dalam posisi mengejar. Dalam posisi mengejar harusnya tuh ya gitu. Ya berarti itu maksudnya. Ya emang itu tadi kan kelemahan titik kecolongan Liverpool itu ketika di counter attack itu udah jelas gitu. Ya garis pertahanannya Liverpool kan tinggi banget lah ya. Betul. Ya, kalau di FIFA tuh sebutnya jika udah ayam ngejar ayam ngerubung ya benar sih. Jadi ya gitu sih kalau dari gua gitu ya. Ada PR yang harus segera ditindaklanjuti oleh kedua tim gitu ya. Dan memang kita lihatlah gitu ya, baik Liverpool maupun Real Madrid udah sering dibahas juga. Pertama Liverpool pasti kan targetnya mengejar Manchester City gitu. Betul. City tadi ya kita sama-sama setuju lini tengahnya ternyata lebih superior dari Liverpool gitu. Lini depannya yang jadi titik lemah City musim depan ada Erling Haaland, Julian Alvarez, nanti kita bahas ya gitu ya. Tapi ya berarti harus ada segera penyegaran tadi di lini tengah gitu. Karena lini depan Liverpool mah menurut gue udah nggak ada masalah sih gitu ya. Ya aman gitu. Sekalipun nanti Mane pergi masih banyak di situ, ada Luis Diaz, ada Diogo Jota, Origi cabut, tapi kan ya Diogo Jota. Iya, Diogo Jota, Luis Diaz, Taki Minamino gitu kan. Minamino pun iya. Ya, tapi ya nanti kita lihatlah gitu. Pun Real Madrid seperti apa pergerakannya betul, ya, nanti apalagi kita bahas setelah di bursa transfer ya khusus ya. Khusus kita bakal ngebahas bursa transfer full. Paling terakhir dari gua nih trivial nih. Oke. Bahwa sebelum pertandingan kemarin pemain yang paling banyak menjuarai Liga Champion itu format UCL ya, format modern ya. Bukan dari zaman Hebel mah liar. Pokoknya format modern, format UCL itu yang paling banyak menjuarainya adalah Cristiano Ronaldo, Paolo Maldini, dan Alessandro Billy Costa Curta. Iya. Ini dua pemain AC Milan ya. Iya. Juga Cristiano Ronaldo 4 bersama Real Madrid, 1 bersama Manchester United. Yes, Manchester United. Tapi musim ini setelah final musim ini gitu ada 9 pemain join the club nih. Join the club nih. In the club, bro. Welcome. Yoi, ada Marcelo, Nacho Fernandes, Dani Carvajal, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Isco Alarcon, Gareth Bale, dan Karim Benzema. Itu membuktikan dominasi hegemoninya Real Madrid dalam satu dekade ke belakang sih menurut gua gitu. Setuju. Maksudnya itu sama Bayern Munchen, pemain-pemain ini cuman beda satu, Pak.
Bayern Munchen 6 kali kan. Iya. Ini pemain-pemain ini 5 kali gitu, maksudnya kan min 1 dari suatu klub, min 2 Sama Liverpool. enggak, dari Bayern Munchen 6, min 2 itu min 1, min Ya. 2 dari Liverpool sama Liverpool. Milan. Enggak, Milan belum ada yang sama Milan. Oh iya, Iya, Milan Liverpool 7 ya. 6. Ya betul, Munchen sama Liverpool ya berarti ya gitu. Milan masih 7 ya. Milan masih 7. Milan masih 7 gitu. Jadi dan Real Madrid menjuarai titel ke-14 14 ya. Yang 2 kali lipat dari dari peringkat 2-nya. dari AC Milan, Dari AC betul Milan. gitu. Itu luar biasa sekali sih gitu menurut gue ya. Terserah kalian mau mendebat apa gitu Betul, ya. betul. Yang jelas kalau dari gua sih ya gimana ya, kalau gua sama Bung Arya mungkin ini dari Bung Elmi yang notabene netral lah terhadap Real Madrid gitu. Ya, sebenarnya nggak netral lah. Cuman kalau di Liga Spanyol emang dukung Madrid. Gitu. Nah, Cuman ya itu emang Madrid tuh superior sih. Maksudnya DNA-nya emang gitu. Iya. Ketika udah main di UCL, mau sejelek apapun di liga, Madrid tetap Madrid di UCL. iya betul itu dia gitu. Jadi kemarin Muhammad Salah dan segala macam ya. Iya. Lupa ya mereka lawan siapa gitu kalau gua iya, gitu sih. Makanya kalau lawan Madrid jangan asbun. Asli Pak gitu. Dan terakhir dari gua ini sekalian perpisahannya Gareth Bale nih gitu ya. Iya. Berarti trio BBC mantan trisulanya Real Madrid nih, Gareth Bale, Karim Benzema dan Cristiano itu melengkapi suatu pencapaian yang gua juga baru sadar setelah pertandingan beres gitu ya. Bahwa Cristiano itu juara di Lisbon kan. Juara UCL waktu di Lisbon kan, itu lawan apa ya? Lawan Atletico ya. Atletico kalau salah. Lawan Atletico, lalu Gareth Bale di Wales ketika mengalahkan Liverpool. Ya, Ya kan? Iya, Betul iya, kan? iya, iya, Yang iya, dia betul. salto dan juga Loris Liverpool yang pertama itu ya. Dan sekarang Karim Benzema juara Di di Paris. Jadi Di ibu kota masing-masing ya. di ibu kota masing-masing gitu kan, betapa itu suatu pencapaian yang wah, Iya. out of mind gitu kan maksudnya. Wah. Maksudnya juara sekali aja UCL, nggak usah mikirin ini di kampung halaman gua di mana, udah syukur lah gitu. Iya. Ini ketiga ini bisa menjuarai di tanahnya masing-masing gitu ya, bisa dibilang luar biasa sekali sih pencapaiannya gitu. Iya Yup. sih. Mengerikan ya. Mengerikan. Mengerikan. Gitu. Ya, maksudnya dengan maksudnya BBC teh udah kapan gitu itu dari kapan gitu Iya kan, sebenarnya. udah lama banget. Udah Lama dari banget. zaman MSN kan. Iya, zaman-zaman Barkanya MSN, Madridnya Madridnya BBC. BBC kan. Berarti iya. ya Real Madrid bisa juara terus menerus gitu. Iya, itu yang membuktikan tadi yang gue bilang, hegemoni dominasinya tadi. Domination. Ya semoga kita lihat semoga Real Madrid bisa terus di di level ini gitu ya. Betul. Gue sih nggak sabar nunggu. Jangan terus dong. Kenapa? Bosan ya? Naik dong levelnya. Oh iya. Mau kemana lagi Pak? Udah ini. Tim pertama yang mempertahankan titel UCL, juara 3 kali berturut-turut. Kalau Mau apa lagi? kalau tetap berarti nggak akan nambah juaranya. Gua nanti bikinin Bener, cup bener. deh ntar yang juara dunia nanti via di Pildun lawan Real Madrid dah. Bener. Bikin aja sekalian Bikin tuh. ya, Bikin bikin ya. aja Gue sekalian dah. pikir tadi jangan terus-terusan karena nggak baik untuk sepak bola gitu. Bukan gak baik untuk Milan. Milan tahun depan nyusul tenang. Ya paling sih kalau dari gua gitu ya untuk pembahasan Kali review ini ya. final UCL ini. Iya. Silakan teman-teman, biasa kalau misalnya mau komen ada pandangan mengenai tadi insiden gol Benzema dianulir gitu Ya. atau pertandingan secara general, Atau silakan pendukung Liverpool mau ngomel-ngomel. Iya, boleh. Terserah lah, boleh lah. komen di bawah. Jangan lupa apa Bung Elmi? Like, subscribe, nyalain loncengnya, tining-tining. Tining notifikasi. Jangan lupa follow Twitter kita juga ya. Ya di Syutoda ya, Podcast ya. Syutoda Podcast. Paling gitu dulu dari gua. Razan out. Arya out. Elmi out. Thank you semuanya. Bye bye. See you.